Melanjutkan trilogi yang sudah kita mulai karya Christopher Nolan, kali ini kita sudah sampai di film kedua yang menjadi sequel langsung, Batman Begins. Film ini merupakan film live action adaptasi komik yang punya rating yang sangat tinggi di IMDb, sekaligus menjadi film yang mendapatkan penghargaan di Oscar, terutama untuk pemeran karakter Joker, Heath Ledger, yang sudah tutup usia karena overdosis. Banyak yang menduga Heath Ledger ini kesulitan melepaskan diri dari perannya sebagai Joker. Makan sagu di kuwait yang kalian tunggu, The Dark Knight. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai kembali oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Christian Bale sebagai Batman alias Bruce Wayne, Michael Caine sebagai Alfred Pennyworth, Heath Ledger sebagai Joker, Aaron Eckhart sebagai Harvey Dent alias Two-Face, Maggie Gyllenhaal sebagai Rachel Dawes, Gary Oldman sebagai James Gordon, dan Morgan Freeman sebagai Lucius Fox. Seperti biasa, siapa tahu ada di antara kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini, kita akan kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati cinema experience maksimal ketika akan menyaksikan film ini. Linknya kita sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Mengambil latar waktu sekitar 9 bulan setelah kejadian dalam film Batman Begins. Film ini dimulai dengan aksi perampokan di Gotham National Bank yang dilakukan oleh sekelompok bersenjata dan bertopeng badut yang dipimpin oleh Joker yang bersembunyi di balik salah satu topeng badut tersebut. Ada Bozo, Grumpy, Chuckles, Happy, Dopey, dan supir bus dengan topeng yang tanpa nama. Setiap dari mereka rupanya diperintahkan untuk saling membunuh satu sama lain jika selesai menyelesaikan satu misi, agar keuntungan yang mereka dapatkan bisa lebih besar jika hanya tersisa sedikit saja dari jumlah keanggotaan mereka. Pada akhirnya hanya tersisa Joker yang ternyata bersembunyi di balik topeng Bozo yang meninggalkan manajer bank sendirian setelah berusaha memberikan perlawanan dengan sebuah granat asap di mulutnya, lalu bergabung dengan barisan bus sekolah pada saat polisi tiba di TKP. I'm betting the Joker told you to kill me as soon as we loaded the cash. Di tempat lain, di malam hari, beberapa orang berkostum Batman mengacaukan sebuah pertemuan transaksi obat-obatan terlarang antara Chechen dan antek-anteknya dengan Jonathan Crane alias Scarecrow dan krunya. Meski Letnan Gordon rutin menyalakan Bat Signal sebagai pengingat para kriminal kalau Gotham memiliki Batman yang akan menghajar mereka, Batman yang asli pun datang menggunakan Batmobile, menghajar para Batman palsu dan antek-antek The Chechen dan Scarecrow. Sayangnya, Batman malah terkena gigitan anjing Rottweiler milik Chechen di bagian sutnya yang terlemah. Scarecrow akhirnya tertangkap, namun Chechen berhasil lolos. Menyadari kelemahan tersebut, Bruce Wayne berencana meminta Lucius Fox untuk membuatkannya suit terbaru. Pada saat itu, Bruce malah ketiduran ketika menghadiri rapat dewan untuk memperpanjang kerjasama Wayne Enterprises dengan Mr. Law yang merupakan CEO perusahaan besar Cina yang sukses besar. Namun sebagai CEO Wayne Enterprises, Lucius Fox malah curiga dengan sumber keuangan mereka yang kemungkinan besar ilegal. Bruce menyarankan Fox untuk meneliti pembukuan mereka. I speak for the rest of the board and Mr. Wayne in expressing our own excitement. Sementara itu, Jim Gordon menemui Harvey Dent, jaksa wilayah Gotham saat ini. Dia dijuluki dengan White Knight Gotham City, meski Harvey mengetahui kalau dia punya julukan lain yang akan terungkap nanti. Sebelumnya, dia telah menangkap begitu banyak penjahat dan berniat untuk memenjarakan Salvatore Maroni, yang dia yakini sebagai penerus pimpinan keluarga mafia setelah Carmine Falcone tertangkap. Dia sering menentukan keputusan pada koin keberuntungannya. Di persidangan, dia hampir saja terbunuh oleh saksinya yang malah berbalik memberikan kesaksian palsu untuk membebaskan Salvatore Maroni dari tuduhan. Untung saja pistol buatan Cina yang digunakannya macet dan Harvey pun menghajarnya. Dalam pertemuannya dengan Jim Gordon, dia diajak untuk menggeledah 5 bank secara bersamaan yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan uang para mafia Gotham. Bruce dengan teman wanitanya lalu menemui Harvey Dent di sebuah restoran di mana Harvey sedang berkencan dengan Rachel Dawes. Dasar Sultan, Bruce seketika itu juga menjadi pemilik restoran, lalu menggabungkan meja agar mereka bisa double date. Bruce sendiri sebenarnya cemburu terhadap hubungan asmara Harvey Dent dan Rachel Dawes. So let's put a couple tables together. I'm not sure that they'll let us. Oh, they should.
I own the place. Di tempat lain digelar rapat tertutup antara Maroni, Chechen, Gamble, dan bos mafia lainnya bersama dengan Mr. Lau yang terungkap rupanya dia adalah akuntan mereka, sekaligus bos mafia China di Gotham. Mereka membahas mengenai raibnya uang mereka dari bank yang dirampok oleh Joker. Namun masalah terbesar mereka sebenarnya adalah simpanan uang haram mereka telah dilacak oleh Jim Gordon dan Harvey Dent. Oleh karenanya, Mr. Lau memindahkan simpanan mereka ke China, sehingga para petugas penggerebekan yang dipimpin oleh Jim Gordon tidak menemukan simpanan uang haram tersebut. Joker lalu datang menemui mereka, memainkan sedikit trik sulap kejam, lalu menawarkan mereka untuk membunuh ancaman lainnya yang mereka tidak perhitungkan sama sekali, yaitu Batman. I'm gonna make this pencil disappear. Joker meyakinkan para bos mafia bahwa Batman tidak seperti Harvey Dent, sang jaksa wilayah yang wilayah operasinya terbatas. Batman bisa kapan saja dan di mana saja menangkap Mr. Lau yang pada akhirnya akan membahayakan para bos mafia. Dengan imbalan yang diminta oleh Joker, Gamble menolak dan mengancam untuk membunuh Joker dengan menggelar sayembara. Namun Joker malah mengancam balik dengan sejumlah granat yang melekat di dalam jasnya. Joker pun meninggalkan kartu identitasnya jika saja mereka berubah pikiran nantinya. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. Menyadari Mr. Lau telah kabur kembali ke China dan membawa seluruh uang investasi milik para mafia, Harvey Dent dan Letnan Gordon tidak bisa berbuat apa-apa dan malah saling tuduh-menuduh ada impostor di instansi masing-masing. Batman meyakinkan akan memburu Mr. Lau dan membawanya ke hadapan hukum Gotham. Dan dengan berbekal peralatan dan suit terbaru yang sebelumnya diminta kepada Lucius Fox, termasuk pelindung kepala yang memungkinkannya lebih leluasa bergerak meski dengan kelemahan yang lain yang harus dikorbankan, di mana dia akan lebih rentan terhadap tikaman dan tembakan. Bruce Wayne akhirnya berangkat menuju Hong Kong dengan menggunakan pesawat yang ditemukan oleh Alfred di wilayah Arizona yang mampu terbang tanpa terdeteksi radar. Sementara Gamble kedatangan tamu yang mengaku membawa mayat Joker yang telah mereka bunuh. Rupanya itu adalah tipuan, yang mana tiba-tiba Joker bangkit dari kantongan mayatnya lalu membunuh Gamble. Sementara anak buahnya diberikan kesempatan bergabung dengan tim Joker, namun hanya salah satu di antara mereka, sehingga mereka harus saling membunuh satu sama lain untuk menjadi the last one standing. Why so serious? And why so serious? Lucius Fox kemudian melakukan perjalanan ke Hong Kong menyusul Bruce. Tiba di kantor Mr. Lau, Fox tidak diperbolehkan membawa masuk perangkat ponsel sehingga dia wajib menitipkannya di security. Kedatangan Fox rupanya untuk membatalkan kesepakatan mereka sebelumnya, di mana Bruce menilai sumber keuangan perusahaan Mr. Lau ilegal. Di saat negosiasi berlangsung, tiba-tiba Mr. Lau dikejutkan bunyi deringan telepon yang ternyata milik Lucius Fox. Rupanya ponsel yang dititip sebelumnya telah dibekali perangkat sonar yang mampu mengunci ponsel dan memancarkan gambar visual dari sekitar ponsel. Malam pun tiba. Batman dengan mengenakan suit terbarunya berhasil menyusup ke kantor Mr. Lau, menghadapi barisan penjaga dan akhirnya kabur dengan membawa Mr. Lau. Keesokan harinya, Batman menyerahkan Mr. Lau kepada Gordon untuk diinterogasi. Hingga Harvey Dent, Gordon, dan Rachel pun membuat kesepakatan dengan Lau, di mana Lau membeberkan nama-nama klien mafianya asalkan dia mendapatkan perlindungan di bawah pengawasan daerah. Menyaksikan tayangan berita di TV mengenai Lau, Maroni dan Chechen pun setuju untuk membayar dan menggunakan jasa Joker untuk menghabisi Batman. Sayangnya, Gordon tiba di lokasi tersebut dan seluruh bos mafia yang ada di sana akhirnya ditahan lalu diadili. Beruntung Maroni dan Chechen selamat dari dakwaan. Wali kota Gotham memuji langkah Harvey Dent di kantornya, namun dikagetkan dengan sesosok mayat berkostum Batman beriaskan wajah mirip Joker yang bergelantungan di luar jendela ruangannya. Di tubuh mayat tersebut terselip kartu Joker yang berisi pesan untuk Batman agar segera menyerahkan diri. Setelah itu, pada saat Bruce Wayne bersiap melaksanakan fundraising atau penggalangan dana untuk Harvey Dent, Bruce dan Alfred menyaksikan tayangan breaking news di TV yang memperlihatkan kegilaan Joker yang menitip pesan untuk Batman agar menyerahkan diri dan mengungkap identitas aslinya dengan ancaman jika Batman tidak melakukannya maka Joker akan membunuh satu persatu orang yang tidak bersalah setiap harinya, yang dimulai dari peniru Batman yang bernama Brian Douglas yang mayatnya ditemukan di lokasi kantor wali kota Gotham sebelumnya. Followed swiftly by you and me.
Di acara penggalangan dana, Bruce Wayne menemui Harvey Dent dan Rachel sambil mengungkap optimismenya terhadap masa depan kota Gotham yang lebih baik pada saat Harvey Dent menjabat sebagai jaksa wilayah. Di kantornya, Gordon mendapatkan jejak DNA 3 orang yang dia yakini sebagai sasaran korban Joker berikutnya, yaitu Hakim Surillo, Komisaris Loeb, dan Harvey Dent. Gordon bergerak cepat memerintahkan timnya untuk memberikan perlindungan segera kepada mereka di 3 lokasi berbeda. Komisioner Loeb berusaha meyakinkan Gordon bahwa dia sudah terbiasa dengan ancaman sambil menegak minumannya, yang ternyata minuman tersebut telah berisikan zat berbahaya yang akhirnya membunuhnya. Hakim Surillo berusaha mengikuti instruksi melalui sebuah amplop di mobilnya yang memerintahkannya menuju ke atas, dan pada saat Hakim Surillo menengok ke atas, mobilnya pun meledak. Sementara Harvey yang sedang meminta jawaban atas pinangan atau lamarannya kepada Rachel tiba-tiba dikejutkan oleh Bruce yang menyeretnya ke sebuah ruangan tersembunyi. Rupanya Bruce Wayne telah mengetahui kalau Harvey sedang diincar oleh Joker yang seketika itu juga telah tiba di lokasi penggalangan dana. Joker lalu meminta seluruh pengunjung untuk memberitahu keberadaan Harvey hingga mendapatkan perlawanan dari seorang lelaki parubaya yang mengingatkan Joker kepada ayahnya. Tiba-tiba Rachel Dawes menemui Joker untuk menyelamatkan pria tersebut. Ketika Joker mengancamnya, Batman pun datang menghajar Joker dan pasukannya. Sayangnya Joker malah berhasil kabur setelah melemparkan Rachel keluar jendela, sehingga Batman memutuskan untuk menyelamatkan Rachel. Very poor choice of words. Di kantor Gordon, Harvey Dent tiba untuk membawa Mr. Law agar bisa bersaksi di pengadilan. Sementara di Batcave, Alfred menasihati Bruce mengenai motif Joker yang kemungkinan tidak mengincar uang, melainkan hanya ingin membuat kekacauan atau chaos. Di malam hari, Gordon menemukan mayat 2 orang lelaki yang nama belakang mereka adalah gabungan nama Harvey Dent, dan menemukan petunjuk target korban berikutnya adalah wali kota Gotham, Anthony Garcia. Sementara Batman mengambil sampel jejak yang ditinggalkan di dinding ruangan tersebut untuk diselidiki. Sejak saat ini, Batman sudah mulai disalahkan atas beberapa kejadian dan insiden jatuhnya korban jiwa dari orang yang tidak bersalah. Di Wayne Enterprises, Coleman Reese, salah satu akuntan yang kecewa terhadap batalnya kesepakatan Wayne Enterprises dan Law Security Investment Holding, perusahaan milik Mr. Law. Reese malah menemukan anomali terhadap lenyapnya divisi saintis Wayne Enterprises dan akhirnya mengetahui kalau Bruce Wayne adalah Batman setelah menemukan Batmobile adalah tumbler milik Wayne Enterprises dan proyek ponsel perangkat sonar yang dikerjakan oleh Lucius Fox untuk Bruce Wayne. Reese pun meminta jaminan untuk tutup mulut, namun Lucius Fox memperingatkannya akan kekuatan dan pengaruh Bruce Wayne terhadap Gotham, sehingga Reese terdiam. I want $10 million a year for the rest of my life. Good luck. Keep that. Keesokan harinya digelar parade dan upacara pemakaman untuk Komisaris Loeb. Ternyata sebelum parade tersebut, Joker dan antek-anteknya telah melucuti senjata dan seragam para petugas seremonial dan menyekap mereka. Benar saja, Joker dan antek-anteknya menyamar menjadi petugas seremonial yang bersiap membunuh wali kota. Beruntung, Gordon dengan sigap menyelamatkan Pak Wali dengan mengorbankan dirinya. Chaos pun pecah di mana Joker menghilang di antara kerumunan, menyisakan salah satu anggotanya yang bernama Thomas Schiff yang ternyata mengidap skizofrenia dari Arkham Asylum yang dibawa paksa oleh Harvey Dent untuk diinterogasi. Keluarga Gordon marah dan mulai menyalahkan Batman. Are you okay? You brought this craziness on us! You did! Batman lalu mendatangi Maroni di klubnya, menghajarnya dan mengancamnya untuk memberitahu lokasi Joker. Maroni mengaku tidak tahu keberadaan Joker yang sebenarnya, dan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Batman adalah dengan membuka topengnya sehingga Joker mendatanginya. Batman pun tiba untuk menyelamatkan Thomas Schiff sebelum dibunuh oleh Harvey Dent dan meminta Harvey untuk melakukan konferensi pers lalu mengungkap jati diri Batman agar Joker menghentikan aksinya membunuh orang yang tidak berdosa. Harvey sendiri melihat name tag Thomas Schiff yang bertuliskan nama Rachel Dawes dan menduga kalau Rachel akan menjadi target berikutnya untuk dibunuh. Harvey pun meminta Rachel untuk mencari perlindungan, di mana Rachel meyakini rumah Bruce Wayne adalah satu-satunya lokasi yang dapat mereka percaya saat ini sebagai tempat perlindungan. Keesokan harinya, Harvey Dent menggelar konferensi pers dan menegaskan kalau Batman harus ditangkap dan ditahan sebagai pertanggungjawaban atas begitu banyak korban berjatuhan. Hal tersebut membuat Bruce Wayne yang juga hadir di lokasi tersebut berniat maju untuk menyerahkan diri dan mengungkap jati dirinya. Namun seketika itu juga, Harvey Dent malah mengakui dirinya sebagai Batman yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan untuk memancing Joker keluar dari persembunyiannya. No more dead cops! Take the Batman into custody. I am the Batman.
Rachel yang menyaksikannya melalui tayangan TV kesal karena Bruce membiarkan Harvey mengakui apa yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Rachel pun meninggalkan Alfred dengan menitipkan sebuah pesan untuk Bruce Wayne yang boleh dibuka di waktu yang tepat. Ketika akan direlokasi ke pusat tahanan, mobil van milik tim SWAT yang membawa Harvey dihadang oleh mobil sampah dan trailer yang dikemudikan oleh Joker dan antek-anteknya. Batman pun tiba dengan menggunakan Batmobile. Dia menabrak truk sampah dan terus mengemudi untuk melakukan penyelamatan. Joker sendiri gagal membunuh Harvey setelah mencoba beberapa jenis senjata api. Lalu dengan menggunakan RPG, Joker menembak van yang mengangkut Harvey Dent, namun beruntung tembakan tersebut berhasil dihalau dan dicegat oleh Batmobile, yang menyebabkan Batmobile mengalami kerusakan parah. Batman lalu menggunakan transportasi sekundernya, Batpod, yang merupakan bagian dari Batmobile yang hancur, sambil berusaha menghentikan truk Joker dengan kabel dan membuat truk tersebut terbalik. Joker lalu keluar dari truk tersebut, berdiri di tengah jalan, menantang Batman dengan Batpod untuk menabraknya. Namun ketika mendekat, Batman menghindarinya. Ini adalah tindakan penghormatan atas kebijakan larangan membunuhnya. Batman pun tergeletak tidak berdaya dan dihampiri oleh Joker yang bersiap menghajarnya. Namun tiba-tiba, Gordon yang ternyata memalsukan kematiannya dan sebenarnya dialah yang mengemudikan mobil van yang mengangkut Harvey. Dia menyelinap dan menyergap Joker dari belakang dan akhirnya menangkapnya. Harvey dibebaskan dan dipuji oleh pers atas keberaniannya sebelum dibawa pulang oleh detektif Woods, salah satu anak buah Gordon. Gordon sendiri akhirnya dipromosikan menjadi komisaris oleh Pak Wali atas keberhasilannya menangkap Joker. Semuanya kelihatan aman terkendali sejak Joker ditahan. Namun sayangnya barulah terungkap, Harvey ternyata tidak pernah sampai di rumahnya dan kini dinyatakan hilang. Gordon pun mulai menginterogasi Joker mengenai apa yang telah dia lakukan terhadap Harvey. Joker mengisyaratkan bahwa Woods adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Harvey Dent, yang ternyata benar. Woods ini telah bekerja untuk Sal Maroni. Gordon yang putus asa meninggalkan Joker untuk selanjutnya diinterogasi secara brutal oleh Batman. Good cop, bad cop routine. Terungkaplah bahwa Rachel dan Harvey telah dibawa ke dua lokasi yang letaknya berlawanan arah cukup jauh sehingga Batman tidak punya waktu untuk menyelamatkan keduanya. Joker menjelaskan poin sadisnya. Batman harus memilih mana yang akan diselamatkan. Batman pun melakukan tindakan cepat untuk pergi menyelamatkan Rachel, sementara Gordon dan tim polisi menyelamatkan Harvey. Namun ternyata tanpa mereka sadari, Joker telah berbohong dengan menukar lokasi mereka, di mana Batman sebenarnya sedang mengejar waktu untuk menyelamatkan Harvey dan Gordon menyelamatkan Rachel Dawes. Rachel dan Harvey diikat di kursi dikelilingi oleh drum minyak. Mereka dapat berkomunikasi melalui intercom yang menampilkan timer kapan bom mereka akan meledak secara bersamaan. Ketika Harvey mencoba melarikan diri, dia malah terjatuh dan membuat sisi kiri wajahnya tersiram bensin. Rachel lalu memberitahu Harvey bahwa dia sebenarnya menerima lamaran Harvey sebelumnya. Batman pun tiba di lokasi yang dia yakini merupakan lokasi Rachel, namun malah yang dia temukan dan harus dia selamatkan adalah Harvey Dent. Kedua lokasi bangunan tersebut pun akhirnya meledak dan api membakar sisi kiri wajah Harvey akibat bensin yang tersiram di wajahnya sebelumnya. Gordon dan timnya sendiri gagal sampai di lokasi Rachel untuk menyelamatkannya dan Rachel pun tewas dalam ledakan. Sementara itu di dalam ruang interogasi, Joker berusaha memprovokasi detektif yang mengawasinya untuk menyerangnya. Sang detektif berhasil terpancing, namun Joker memanfaatkannya dengan menjadikannya sebagai tameng sehingga dia bisa meminta apa yang dia inginkan, yaitu menelpon. Ternyata yang dia telepon adalah ponsel bom yang telah ditanam ke dalam perut seorang tahanan. Bom pun akhirnya meledak, membuat Joker bisa kabur dengan mudah dan tidak lupa membawa Mr. Law. Komisaris Gordon sendiri akhirnya sadar kalau Joker sebenarnya memang sengaja untuk ditangkap dan ditahan. Alfred memutuskan untuk membaca surat yang dititipkan oleh Rachel sebelumnya yang ternyata mengatakan bahwa sebenarnya dia akan menikahi Harvey dan tidak bisa menunggu Bruce sesuai dengan janjinya di film pertama bahwa mereka akan bersama ketika Gotham tidak lagi membutuhkan Batman. Alfred berniat untuk memberikan surat tersebut kepada Bruce, namun karena melihatnya larut dalam kesedihan, Alfred membatalkan niatnya. Bruce malah merasa bersalah atas kematian Rachel dan atas apa yang telah terjadi pada Harvey. Alfred sendiri meyakinkan Bruce bahwa kini pahlawan satu-satunya yang dimiliki oleh Gotham adalah Batman.
Di rumah sakit umum kota Gotham, Harvey Dent jadi gila setelah kehilangan Rachel dan juga kehilangan separuh wajahnya yang terluka parah. Dia menyalahkan Batman, Gordon, dan Joker. Harvey menolak untuk menerima transplantasi kulit di wajahnya, di mana dia dan Gordon tahu julukannya di MCU atau sel tahanan adalah Two-Face, dan kini julukan tersebut jadi kenyataan. Two-Face, Harvey Two-Face. Sal Maroni yang berniat menjenguk Harvey menyadari kesalahannya dan memberitahu Gordon tentang pertemuan Joker dan Chacen di dermaga Gotham. Tim polisi pun bersiap untuk menangkap mereka. Di tempat lain, Coleman Reese, akuntan Wayne Enterprises, berencana untuk mengungkap identitas asli Batman di televisi. Joker lalu membakar uang-uangnya dengan Mr. Lau yang berada di atas tumpukan uang bagiannya dari uang haram mafia dan akhirnya membunuh Chacen. Dia lalu menghubungi pihak acara televisi dengan menyatakan bahwa dia tidak lagi peduli untuk membunuh Batman karena menganggap Batman terlalu menyenangkan dan kini berbalik mengancam jika Coleman Reese tidak dibunuh untuk mencegah rahasia identitas Batman terungkap, maka Joker akan meledakkan sebuah rumah sakit. Dengan sigap, Gordon memerintahkan evakuasi setiap rumah sakit dan memilih fokus untuk melindungi Reese alih-alih mengejar Joker. Dalam perjalanan, Bruce dengan Lamborghini-nya berhasil menyelamatkan Reese dari aksi warga sipil yang berniat untuk membunuhnya. Di Gotham General atau Rumah Sakit Umum Gotham, Joker menyamar sebagai perawat untuk memanipulasi pikiran Harvey Dent yang terbelenggu di atas tempat tidurnya. Joker meyakinkan Harvey untuk membalas dendam terhadap polisi, mafia, Gordon, dan Batman yang dituduh bertanggung jawab membunuh Rachel. Joker pun meyakinkan Harvey untuk memutuskan nasib Joker sendiri dengan koinnya, juga sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Rupanya Joker mendapatkan sisi bersih dari koin yang artinya dia selamat dan Joker pun keluar hidup-hidup dan segera meledakkan rumah sakit sambil menculik dan membajak bus rumah sakit yang berisikan dokter, perawat, ahli bedah, penjaga keamanan, dan pasien. Sementara itu, Two-Face kini beraksi menghadapi para polisi penjahat dan mafia satu persatu, menggunakan koin untuk menentukan nasib mereka. Dimulai dari Detektif Woods, lalu Sal Maroni yang selamat namun tidak dengan sopirnya. Maroni juga menuduh Detektif Marines yang bertanggung jawab atas penculikan Rachel. Joker melalui tayangan TV menyatakan bahwa dia akan mengambil alih Gotham, membuat banyak warga berbondong-bondong mengungsi menggunakan kapal feri setelah seluruh akses jalan dan jembatan telah diprogram untuk diledakkan jika ada yang berani melintas. Hal tersebut menyebabkan dua feri menjadi penuh, di mana salah satu di antaranya membawa tahanan dan yang lainnya membawa warga sipil. Di Wayne Enterprises, Lucius Fox menemukan Batman kini telah memperbesar teknologi sonar yang diterapkan ke seluruh ponsel di Gotham yang memungkinkan mereka mendengarkan dan melacak pergerakan siapapun, termasuk Joker. Lucius Fox akhirnya setuju untuk membantu Batman dengan memantau sonar. Namun, dia akan mengundurkan diri jika mesin tersebut tidak dihancurkan, karena pada dasarnya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Bruce sendiri. Joker akhirnya mengungkap bahwa dia telah menaruh bahan peledak di dua feri pengungsi dan memberikan penumpang di masing-masing kapal kesempatan untuk menghancurkan kapal lainnya agar mereka bisa bertahan hidup. Dengan sonar visionnya, Batman berhasil melacak lokasi Joker di konstruksi gedung Prewitt. Di tempat lain, Two-Face memaksa Ana Ramirez untuk memancing keluarga Gordon keluar dari rumah mereka. Setelah selamat dari upaya pembunuhan Two-Face, Ramirez hanya menerima bogem mentah dan Two-Face pun menghubungi Gordon memberitahu situasi keluarganya dan lokasi penyekapan yang berada di lokasi yang sama dengan Rachel disekap dan terbunuh. No time! We have clear shots! Di tempat persembunyian Joker, tim SWAT menyerbu masuk untuk menjatuhkan antek-antek Joker dan menyelamatkan para sandera. Batman yang lebih dulu menyergap menemukan fakta bahwa Joker ternyata menjadikan para sandera sebagai target SWAT yang mengira mereka adalah antek-antek Joker dengan topeng badut yang menutupi wajah mereka dengan senjata yang ditempelkan ke tangan mereka yang terikat. Ini menyebabkan kebingungan yang mana Batman berhasil mengatasi keadaan dengan menghadapi antek-antek Joker yang sebenarnya dan juga tim SWAT yang tidak tahu target mereka. Setelah tim menyadarinya, mereka pun menangkap para penjahat yang sebenarnya dan menyelamatkan para sandera. Batman akhirnya menemui Joker yang telah menunggunya. Joker lalu memerintahkan anjing Rottweiler yang sebenarnya peliharaan Chacen untuk menyerang Batman. Namun Batman berhasil menyingkirkan mereka. Sayangnya Batman berulang kali malah terkena pukulan oleh Joker menggunakan pipa baja. Joker lalu berhasil menjatuhkan Batman dan memaksanya untuk menyaksikan sajian pesta kembang api ketika tengah malam tiba. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa karena baik warga sipil maupun narapidana di dua kapal feri yang berbeda memilih untuk tidak saling membunuh satu sama lain. Joker
Joker yang kebingungan malah diejek oleh Batman kalau dia hanya seorang diri dan warga Gotham tidak seperti yang dia kira. Ketika Joker berniat untuk meledakkan seluruh ferry dengan detonatornya sendiri, Batman melumpuhkannya dan meninggalkan Joker tergantung alih-alih membiarkannya terbunuh. Batman lalu bergegas meninggalkan Joker mencari Harvey Dent setelah Joker mengungkap kalau Harvey kini sudah tidak lagi menjadi White Knight Gotham dan kini menjadi gila. Sementara tim SWAT akhirnya tiba untuk menahan Joker. Di lokasi Rachel meninggal, Two-Face yang menyekap keluarga Garden marah dan diperparah setelah mengetahui polisi mengepungnya. Harvey Dent alias Two-Face memutuskan untuk membunuh putra Garden dan berdiri di tepi gedung. Batman lalu menghampiri Two-Face bersama dengan keluarga Garden, mencoba berunding dan memberitahunya untuk menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Rachel dengan menggunakan koinnya untuk menentukan nasib hidup atau mati. Dimulai dari Batman yang akhirnya tertembak, lalu dirinya sendiri yang selamat dan putra Garden di mana Batman yang berhasil mencegahnya dan mendorong mereka ke tepi gedung lalu menyelamatkan putra Garden. Terbukti lemparan koin menunjukkan kalau putra Garden diputuskan selamat. Two-Face sendiri terjatuh sementara Batman yang juga ikutan terjatuh selamat meski mengalami cedera. Batman dan Garden memutuskan membersihkan nama Harvey Dent, mencegah Joker menang dengan segala rencananya. Batman meyakinkan Garden untuk memberitahu Gotham bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan yang dilakukan oleh Harvey agar warga Gotham tidak kehilangan harapan terhadap aparat. Meskipun Garden enggan melakukannya, namun Garden dengan terpaksa menghancurkan bat signal di depan polisi dan pers dan perburuan terhadap Batman akhirnya dimulai. Alfred sendiri membakar pesan yang ditinggalkan oleh Rachel karena tahu kalau Bruce Wayne akan patah hati jika mengetahuinya. Sementara Lucius Fox menghancurkan sonar vision menggunakan kode penghancuran diri seperti yang diperintahkan oleh Batman dan Gotham pun menggelar pemakaman untuk White Knight. Garden sendiri berusaha meyakinkan putranya bahwa Batman bukan pahlawan yang dibutuhkan oleh Gotham saat ini. Dia berlari agar bisa dikejar. Dia menanggung semuanya karena dia bisa. Dia adalah Silent Guardians, protektor yang penuh kewaspadaan, dan dia adalah The Dark Knight. Anjir, kalimat pamungkas yang bikin merinding meski ditonton berulang kali. Inilah film Batman yang memiliki rating tertinggi sampai saat ini dan rasanya tidak akan ada penolakan untuk hal tersebut. Christopher Nolan berhasil menetapkan sebuah standar film superhero yang tinggi untuk diterapkan di proyek film live action comic adaptation lainnya. Plot lainnya sangat powerful, berisi dan tidak ada yang disia-siakan. Semua hal sangat reasonable dan hubungan filosofis antara Batman dan Joker tergambar jelas di sini. Meski kita tidak diperlihatkan origin Joker sama sekali seperti di komiknya. Wajar pula jika tim penilai Oscar menjatuhkan penghargaan yang tinggi untuk mendiang Heath Ledger sebagai supporting actor terbaik di tahun pegelarannya. Rasanya durasinya bakalan kepanjangan untuk memberikan pujian untuk film ini. So sekarang waktunya kita membedah dan membahas detail menarik yang ada dalam The Dark Knight. Film ini dibuka dengan logo Batman dalam gelembung asap dengan perpaduan mayoritas warna biru dan ungu yang sebenarnya merupakan warna khas Joker dan merupakan bayangan atau foreshadowing apa yang terjadi di sepanjang film. Joker mereveal kalau dia lebih senang menggunakan bensin dan api sebagai salah satu favoritnya untuk menebar ancaman. Itulah sebabnya ada begitu banyak ledakan dalam film ini yang dimulai dengan granat asap yang diberikan kepada manajer bank sampai kepada membunuh Rachel Dawes dan membakar wajah Harvey Dent dan membuatnya menjadi Two-Face. Ada satu hal menarik dari teknik pengambilan gambar yang diterapkan oleh Christopher Nolan dalam film ini, di mana di babak awal film kita dimanjakan dengan pemandangan cakrawala kota Gotham yang mengambil lokasi pengambilan gambar di Chicago. Shot yang diambil dari langit memperlihatkan setiap sudut kota Gotham, di mana ini menjadi penanda kedamaian kota ini jika dilihat dari atas. Namun perlahan pengambilan gambar terlihat didominasi ke atas permukaan jalan, di mana memainkan begitu banyak konflik yang berujung kepada konflik utama di jalan bawah tanah yang menampilkan pemandangan kelam sesungguhnya kota Gotham. Ditambah lagi, di lokasi bawah tanah inilah terjadi adegan puncak pertarungan antara Batman dan Joker. Sebuah filosofi angle kamera yang menarik dan terjawab ketika Joker dari atas gedung memainkan peran dan dominasinya di ending film ketika memanipulasi warga pengungsi di dua kapal feri untuk saling meledakkan satu sama lain. Namun kedamaian terjadi karena kedua kapal feri tersebut akhirnya tidak meledak, di mana
mana para penumpangnya memilih untuk tidak meledakkan satu sama lain. Pengambilan gambar dengan menggunakan kamera yang diambil dari atas menunjukkan kedamaian kota Gotham yang berakhir dengan Joker akhirnya tertangkap di lantai atas gedung. Menariknya, ini adalah sebuah master plan untuk menciptakan teror dan chaos yang digunakan oleh Joker. Berbeda dengan film pertama, yaitu Batman Begins, yang mengambil tema utama fear atau ketakutan. Film kedua ini memang mengambil tema utama chaos, yang mana Joker sendiri memang sering dijuluki sebagai Agent of Chaos, selain sebagai Prince Clown of Crime. Introduce a little anarchy. I'm an agent of chaos. Dalam adegan perampokan bank, Joker dan gengnya mengenakan topeng yang sebenarnya merupakan penghormatan untuk TV series Batman di era tahun 1960-an, di mana kala itu Cesar Romero berperan sebagai Joker dan membajak sebuah pertunjukan menggunakan topeng yang terlihat mirip dengan topeng yang digunakan oleh Joker dalam film ini. Menariknya, adegan pembuka film memainkan tema yang sama dengan film pendahulunya Batman Begins, di mana sang villain utama menyembunyikan identitasnya. Ra's al Ghul dalam film Batman Begins kita ketahui bersembunyi di balik identitas Henry Ducard, sementara Joker bersembunyi di balik topeng badutnya. Dan di film ketiga nanti, Bane yang diperankan oleh Tom Hardy juga menyembunyikan wajahnya dalam adegan pesawat. Dalam film ini kita juga bisa mendengarkan beberapa kalimat yang mengarah kepada referensi sebuah permainan judi, yaitu poker. Kalian tentu tahu dong, di babak awal para pelaku perampokan bank menyebut three of a kind. Three of a kind. Let's do this. That's it. Three guys, two guys on the rope. Yang mana itu merupakan salah satu hasil dari permainan poker, dan diakhiri dengan kalimat Joker di ending film dengan ace in a hole. You need an ace in the hole. Ini sebenarnya merupakan petunjuk bahwa di sepanjang film terjadi perjudian atau pertaruhan liar dari Joker sendiri dan beberapa karakter. Dalam adegan perampokan bank, Joker mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan aturan saling membunuh di antara para anggotanya yang berhasil dia menangkan dengan dirinya sendiri yang selamat di akhir perampokan bank tersebut dan mendapatkan uang dari hasil rampokannya. Di pertengahan film, dia mempertaruhkan nyawanya untuk dibunuh oleh Harvey Dent ketika sudah berubah menjadi Two-Face. Sementara Harvey sendiri memang sudah sejak awal menjadikan koin sebagai pertaruhan keputusan hidup dan matinya, yang mana keberuntungan memang selalu menghampirinya. Permainan poker sendiri memang menggunakan kartu remi namun tidak memainkan kartu Joker di dalamnya. Gila, kayak tahu banget ya. Ada perbedaan utama yang terdapat dari karakter Joker dalam film ini, di mana jika kita melihat dari sumber aslinya, penampilan Joker berubah menjadi seperti badut dan memutih setelah dia terjatuh ke dalam sebuah tong es chemicals. Sama halnya dengan yang selama ini kita lihat di DCEU, serta dalam film Batman garapan Tim Burton, di mana Joker di film tersebut diperankan oleh Jack Nicholson. Namun Joker versi Heath Ledger ini menggunakan makeup atau riasan. Hal tersebut bisa terlihat dari jari-jari Joker, di mana terdapat bekas cat yang mengering yang digunakannya untuk merias wajahnya. Sementara riasan senyumannya merupakan bekas luka yang seringkali dia ceritakan berbeda dan membuat kita sulit mempercayai cerita mana yang benar mengenai luka senyuman di bibirnya tersebut. Ini sama misteriusnya seperti dengan asal-usul dan identitas Joker yang sebenarnya. Apakah dia Joe Chill, Jack Napier, atau Arthur Fleck? Tidak ada yang pernah tahu, karena memang karakter ini dibuat semisterius itu. Senyuman di wajah Joker ini sendiri dikenal sebagai Glasgow Smile, yang pernah populer di kalangan geng jalanan di Inggris di era tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Bekas luka senyuman seperti ini juga pernah digunakan oleh karakter utama dalam novel karya Victor Hugo yang berjudul The Man Who Loved, yang difilmkan pada tahun 1928, yang mana judul ini juga menginspirasi lahirnya komik Batman The Man Who Loved yang menjadi referensi untuk film ini juga. Ketika Joker membunuh rekannya dan membunuh lawannya di sepanjang film, tidak pernah terlihat Joker melakukan kontak mata atau melihat korbannya tersebut. Dalam komik memang ada sebuah penjelasan yang mengatakan kalau The Joker bahkan tidak melihat mereka ketika membunuh. Jika kita memperhatikan secara detail dan lebih dekat, kita melihat sebuah penampilan gambar poster untuk film Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi di Universe Trilogy The Dark Knight ini. Kemungkinan hal ini sama sekali tidak disengaja oleh Christopher Nolan, dan mungkin detail ini memang sama sekali tidak diperhatikan, apalagi letak poster tersebut terlihat jauh di bagian terdalam sebuah gedung. Granat gas yang digunakan oleh Joker untuk mengerjai manajer bank di awal film ini sebenarnya mengambil referensi dalam komik sejak kemunculan pertamanya di Batman isu nomor 1, di mana Joker menggunakan racun yang disebut sebagai Joker Venom dan biasanya tersebar sebagai gas yang bisa menyebabkan korbannya tertembak
tertawa liar dan tidak bisa berhenti. Bat Signal sendiri akhirnya digunakan oleh Gordon yang menjadi hadiah dari Bruce Wayne di ending film Batman Begins. Dalam buku komiknya, Bat Signal ini pertama kali muncul dan digunakan dalam edisi Detective Comics yang dirilis pada tahun 1942. Ada sebuah penampilan cameo yang diperankan oleh Cillian Murphy yang kembali memerankan karakter Scarecrow, yang dalam film Batman Begins dia adalah seorang dokter psikiatris yang bernama Jonathan Crane. Di film tersebut, Scarecrow menjadi salah satu villain yang harus dihadapi oleh Batman, dan dalam film ini terjadi penurunan derajat terhadap karakter tersebut karena dia hanyalah berperan sebagai pengedar narkoba di jalanan. Tapi tenang, karakter ini kembali akan tampil dalam film ketiga The Dark Knight Rises, tapi akan kita jelaskan di konten berikutnya. Detail menarik lainnya adalah ketika kita melihat lebih dekat dari hasil jepretan kamera keamanan yang memperlihatkan wajah Joker terlihat tanggal 18 Juli tahun 2008. Itu artinya Joker sebenarnya merampok bank pada hari film The Dark Knight dirilis ke bioskop di dunia nyata. Sebelum film ini dirilis, banyak fans yang memprotes dan mengkritik mengenai kostum dari Batman sendiri, di mana kostumnya menyulitkan Batman untuk menoleh ke samping bahkan ke belakang. Akhirnya kritikan tersebut terjawab oleh Christopher Nolan, di mana dalam film The Dark Knight ini Bruce Wayne meminta Lucius Fox untuk membuatkannya suit terbaru, dan bahkan menanggapi kritikan tersebut di mana Bruce meminta setelan tersebut bisa membuatnya menoleh ke kiri, ke kanan, dan ke belakang dengan leluasa. Masih ketika memperkenalkan suit terbarunya, Lucius Fox menjelaskan bahwa dia sendiri tidak yakin apakah suit terbarunya itu bisa menahan gigitan anjing Rottweiler atau tidak. Tapi yang jelas, Fox meyakinkan kalau dia bisa bertahan dari serangan kucing. Rottweilers or Chihuahuas should do fine against cats. Ini merupakan sebuah Easter egg yang bagus mengingat Batman akhirnya akan berhadapan dengan Catwoman yang sesungguhnya di film ketiga The Dark Knight Rises. Dalam kartu petunjuk, Joker yang ditinggalkan di mayat peniru Batman yaitu Brian Douglas yang meneror wali kota Anthony Garcia, Joker meninggalkan pesan untuk Batman di kartu tersebut yang bertuliskan "Will the real Batman please stand up?" Kalian akrab dengan baris kalimat tersebut? Itu adalah baris kalimat yang terdengar sangat mirip dengan lirik lagu Eminem. Will the real Slim Shady please stand up? Mungkin ada yang bertanya kenapa Joker dalam film ini terlihat selalu menjilat seperti anjing. Sebenarnya, tindakan tersebut dilakukan oleh Heath Ledger untuk memastikan apakah prostetik atau makeup untuk bekas luka yang ada di bibirnya tetap terus terpasang, mengingat itu bukan bekas luka beneran. Dalam salah satu adegan pertarungannya melawan Batman, Joker terlihat menyembunyikan sebuah pisau di sepatunya. Tentu saja ini merupakan adegan yang sangat familiar, yang mengingatkan kita kepada salah satu film James Bond. Hingga penggunaan pisau tersembunyi di dalam sepatu tersebut berulang kali digunakan, termasuk dalam film Kingsman, The Secret Service, Logan, Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan Mortal Engines. Salah satu antek Joker yang paling gila dalam film ini mungkin terlihat sangat familiar di mata kalian. Pria pengidap skizofrenia tersebut diperankan oleh David Dastmalchian, yang mana faktanya dia juga memerankan karakter sebagai antek Joker di serial TV Gotham, di mana Dastmalchian muncul di season ketiga sebagai Dwight, pengikut Jerome. Satu hal yang menarik yang kita ketahui dalam pengambilan gambar untuk film The Dark Knight ini, adegan di mana truk yang ditumpangi oleh Joker dalam adegan kejar-kejaran di bawah tanah yang melibatkan Batman dengan Batpodnya yang berhasil membalikan truk tersebut, itu sebenarnya bukan merupakan adegan CGI, melainkan adegan nyata. Lalu kita bertemu dengan salah satu villain dalam film ini yang bernama Harvey Dent alias Two-Face. Sumber asli buku komiknya, kerusakan wajah yang dialami oleh Two-Face disebabkan oleh zat asam yang dilempar ke wajahnya. Sementara di film The Dark Knight ini, Nolan menggunakan pendekatan yang berbeda, di mana wajah Dent terbakar setelah terkena minyak atau bensin ketika wajahnya tersungkur di tanah. Hal ini terlihat lebih realistis dan terlihat sangat menyakitkan. Ada satu penampilan cameo lainnya yang merupakan tahanan yang terlihat familiar untuk kita. Pemeran karakter ini pernah memerankan karakter Debo dalam franchise film Friday. Menariknya lagi, dia merupakan mantan pegulat profesional. Namanya adalah Tom Lister Jr. yang muncul di ring WWE selama era tahun 1980-an sebagai Zeus dan pernah menjadi lawan Hulk Hogan dalam No Holds Barred. Dalam adegan persidangan San Marino di awal film, Harvey Dent nyaris kehilangan nyawanya. Beruntung pistol buatan Cina si terdakwa macet. Nah, kejadian yang sama juga terjadi dalam komik Batman The
The Long Halloween, namun diubah oleh Christopher Nolan. Dalam versi komik, di persidangan inilah Harvey Dent mendapatkan luka di setengah wajahnya setelah tersiram air keras oleh Sal Maroni. Dalam adegan percobaan pembunuhan wali kota Gotham Anthony Garcia, Joker mengenakan seragam kepolisian yang diatur untuk menjadi petugas seremonial pemakaman Komisaris Loeb. Ini merupakan sebuah referensi untuk kemunculan pertama kali Joker dalam komik Batman isu nomor 1, di mana Joker mengenakan seragam kepolisian juga. Ketika Gordon berhasil menangkap Joker setelah memalsukan kematiannya, Gordon menyamar menjadi driver van yang membawa Harvey Dent dengan menggunakan seragam tim SWAT. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam komik The Batman The Long Halloween. Namun yang menggunakan seragam tim SWAT adalah Batman dan yang memalsukan kematiannya adalah Harvey Dent. Pada saat interogasi Joker yang dilakukan oleh Batman, Joker mengungkap kalau dia tidak ingin membunuh Batman. Joker tidak berbohong karena di adegan kejar-kejaran sebelumnya, Joker berdiri di tengah jalan dan tidak mengarahkan senapannya sama sekali ke arah Batpod yang dikendarai oleh Batman. Joker malah mengarahkan senapannya ke arah mobil untuk membersihkan jalan agar Batpod bisa menghampirinya. Interogasi dengan Batman tersebut rupanya menjadi bagian dari master plan Joker, yang mana pecahan kaca ketika Batman menghajar Joker digunakan oleh Joker untuk mengancam nyawa detektif yang menjaganya dan bisa meloloskan niatnya untuk meledakkan kantor tersebut melalui ponsel bom yang tertanam di perut salah satu narapidana. Ketika menyelamatkan Coleman Reese, akuntan rese di perusahaannya sendiri yang berniat untuk mengungkap identitas Batman yang sebenarnya, Bruce menggunakan sebuah Lamborghini yang bernama Lamborghini Murcielago. Dalam bahasa Spanyol, kata tersebut berarti kelelawar. Itu artinya mobil ini adalah Batmobile versi siang hari dari Batman agar tidak kelihatan mencolok untuk melakukan aksinya. Ada satu lagi detail yang mungkin terlewatkan ketika Sal Maroni naik ke atas mobilnya dan tiba-tiba menjumpai Two-Face sudah berada di dalamnya. Perhatikan kaca spion mobil tersebut memperlihatkan Two-Face yang kemungkinan dengan cepat berhasil melumpuhkan pengawal Maroni dan bergegas masuk ke dalam mobil sebelum Maroni. Detail yang sangat jenius dari Christopher Nolan. Adegan terakhir film ini sebenarnya membuat kemungkinan Joker untuk bisa tampil kembali di film ketiga The Dark Knight Rises. Sayangnya hal tersebut tidak pernah terjadi karena Heath Ledger telah tutup usia. Nah, itu dia beberapa detail dan easter eggs yang menarik yang kita temukan dalam film The Dark Knight karya Christopher Nolan. Kalian tentu tidak sabaran untuk menantikan film ketiga dari seluruh maraton rewatch trilogi The Dark Knight ini. Dan kalau kalian mendapatkan detail atau tambahan easter eggs yang menarik yang mungkin kalian ketahui, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eika. Stay safe and until next time.